Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Eresman, saya moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan hutang dan investasi terhadap pembiayaan pembangunan dalam ekonomi Islam. Pada materi yang pertama akan dibacakan oleh Ayu Putri Lestari. Kepada Ayu kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan yang A, pandangan hutang dalam Islam. Dalam bahasa Arab, hutang atau al-dayan merupakan sesuatu yang berada pada tanggung jawab orang lain. Menurut Hanafiyah, dayan termasuk al-milk. Hutang dapat dikategorikan pada al-mal al-hukmi, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang, sementara harta itu berada pada orang yang berhutang. Di dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar saling membantu sesama, terutama dalam hal pinjam-meminjam, serta mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang sudah disepakati atau ditentukan. Tentunya dengan pengembalian ini, tanpa adanya penambahan yang disyaratkan atau yang sering kita sebut dengan riba. Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, karena hal ini juga sangat disukai dan dianjurkan oleh Allah. Perbuatan ini terdapat pahala yang sangat besar. Adapun dalil yang menjelaskan tentang untuk sesama manusia saling tolong-menolong, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap umat dapat saling tolong-menolong sesama manusia. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Namun terkadang jika tolong-menolong dilakukan dengan niat yang begitu baik dan ikhlas, maka akan menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai untuk mengkondisikan dengan hal hutang piutang ataupun saling pinjam meminjam agar kedepannya tidak ada permasalahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. B. Kebijakan hutang terhadap pembangunan dalam Islam. Hutang merupakan perwujudan dari suatu pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya transaksi hutang atau pinjaman ini terjadi manakala pendapatan negara dalam keadaan terbatas dan tidak imbang dengan meningkatnya kebutuhan akan anggaran pembangunan. Dengan kata lain, penerimaan negara yang ada masih belum mampu berpacu dengan kebutuhan pengeluaran negara yang diinginkan. Atau pemerintah tidak punya uang yang cukup, setidaknya kesalahan tersebut tidak harus dibayar dengan berhutang. Sebenarnya untuk menambah pos penerimaan negara ada dua cara, yaitu menarik dana dari dalam negeri berupa pajak atau surat hutang, dan menarik dana dari luar negeri dalam bentuk investasi atau pinjaman. Adapun motif hutang luar negeri menurut Setiawan 2011 adalah kurangnya tabungan dalam negeri. Kekurangan tabungan ini tidak lain karena rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Di samping itu juga karena sistem keuangan yang belum memadai. Motif kedua adalah kurangnya kemampuan untuk menghasilkan devisa. Perspektif pandangan Islam secara umum, ada dua pandangan terhadap hutang luar negeri. Pandangan pertama, hutang luar negeri diperbolehkan asalkan bersistem external financing, karena dalam sistemnya sesuai syariah dan bertujuan untuk saling membantu, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandangan pertama, hutang luar negeri diperbolehkan dengan alasan untuk saling membantu. Adapun untuk pandangan kedua, hutang luar negeri secara tegas dilarang, karena khususnya di zaman ini di mana mayoritas negara kreditur adalah bukan negara Islam, sehingga akan terjadi riba di dalam hutang luar negeri. Padahal sudah diterangkan secara jelas bahwa hutang ataupun hal transaksi ekonomi yang terjadi riba di dalam melakukan pinjaman hutang luar negeri kepada negara kreditur yang non Islam, sehingga
sudah pasti mengandung riba. Jadi hutang luar negeri pada saat ini karena banyak negara dan non-Islam yang menjadi kredit, maka hutang luar negeri secara mayoritas adalah haram. Terima kasih. Baiklah, saya Nanda Putri akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang kebijakan investasi terhadap pembangunan dalam Islam. Secara teoritis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan pertumbuhan kerja bagi masyarakat. Jadi ada hubungannya yang linear dan berkelanjutan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan investasi berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya Wahyu Bagas Korojati dari kelompok 6 akan menjelaskan materi bagian D, dampak dan risiko hutang negara. Hutang negara meskipun diperlukan untuk membiayai pembangunan dan perekonomian juga tetap perlu diwaspadai, terutama hutang luar negeri. Karena selain dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi, namun memiliki tingkat risiko yang harus ditanggung. Berbagai risiko yang akan ditanggung yaitu risiko global dan risiko domestik. Satya 2015. Risiko global yang pertama terkait dengan capacity to repay, meningkat akibat perlambatan ekonomi di emerging market dan masih rendahnya harga komoditas. Risiko kedua, refinancing dan beban pembayaran utang luar negeri meningkat akibat ketatnya likuiditas global. Risiko domestik secara makro seperti meningkatnya vulnerability, DSR, Gross External Financing, GDP. Secara mikro terkait dengan risiko currency mismatch, over leverage, dan efek liquidity risk. Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam kelompok Fragile Five, yaitu negara-negara yang memiliki kerentanan tinggi dalam menghadapi kebijakan moneter. Berikut ciri-ciri negara yang masuk Fragile Five yaitu current account sedikit atau defisit, cadangan devisa tidak besar, inflasi tinggi, dan budget fiskalnya sedikit. Adapun konsekuensi atau dampak dari kebijakan pemerintah dalam menarik hutang luar negeri yaitu Atmaja 2008. 1. Jangka pendek. Pinjaman luar negeri dapat menutupi defisit APBN dan jauh lebih baik dibandingkan dengan defisit APBN tersebut harus ditutupi dengan pencetakan uang baru, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan global yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Apabila jumlah penduduk tidak meningkat lebih tinggi dengan meningkatnya pendapatan per kapita berarti meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam jangka panjang, hutang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur yaitu sendiri. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing. Oke, sekian. Terima kasih. Baiklah, semua materi telah dijelaskan. Saya akan menyimpulkan. Hutang merupakan salah satu penopang pembiayaan negara dalam situasi tertentu. Hutang tidak dilarang dalam Islam. Namun Islam mengatur mekanisme hutang agar tidak menjadi riba. Di antaranya, yaitu dengan menerapkan mekanisme akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Hutang dibolehkan karena sejatinya terdapat unsur tolong-menolong. Untuk itu, hutang merupakan solusi alternatif terakhir jika memang berada di kondisi tertentu. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.